banyak loh kita punya penulis-penulis lakon itu di Indonesia tapi itu tidak terpublikasi gitu. Halo, salam budaya, salam jumpa. Jumpa lagi dengan Berita Teater. Masih dengan Mas Ibet Surgana Yoga. Oke, Mas Ibet, kalau kemarin kan kita udah ngobrolin panjang soal size specific performance ya, Mas. Ya, walaupun itu memang belum tuntas ya, sengaja. Jadi nanti suatu saat kita bisa mengundang Mas Biar Ibet bisa mengundang saya. Bisa mengundang jenengan. Dengan nilai kontrak yang lebih besar. Oke, siap. Oke, Mas Ibet, ini kan Mas Ibet ini juga mendirikan sebuah penerbitan namanya Kala Buku. Konon katanya itu memang khusus buku-buku teater. Itu gimana itu, Mas? Ya, sebenarnya latar belakangnya Kala Buku itu aku pribadi kan suka buku gitu. Ya, jadi bukunya suka nggak sama Masnya? Enggak. Oh, nggak suka. Oh ya. Enggak. Buku itu asuhan. Tolong ditit ya. lanjut. Itu pertama. Kemudian ngelihat literatur tentang teater di Indonesia itu susah didapatkan gitu. Okay. Banyak penerbit yang tidak mau menerbitkan buku teater karena alasannya jelas. Tidak ada yang beli atau sedikit yang beli, sehingga keuntungannya itu sedikit gitu bagi penerbit itu. Padahal penulis atau bahan-bahan materi untuk buku itu banyak gitu di Indonesia. Kemudian kenapa enggak gitu? Kemudian membuat sebuah gerakan kecil gitu untuk menerbitkan tulisan-tulisan itu, karya-karya penulis Indonesia tentang teater, entah itu naskah lakon, entah itu kritik teater, penelitian dan sebagainya, atau terjemahan-terjemahan gitu. Kenapa enggak itu diterbitkan gitu? Dan sekarang menerbitkan buku itu gampang gitu kan. Percetakan yang cuma nyetak satu buku itu bisa gitu. Jadi itu dibantu oleh keadaan seperti itu. Keinginannya lebih ya itu menyediakan literatur untuk teater gitu yang susah ditemukan sekarang gitu. Dan di sisi lain sebenarnya ingin menjadi semacam pusat literasi teater gitu. Katakan atau pusat arsip teater gitu untuk tapi dalam bentuk yang berbeda, bentuk teks secara luas kayak gitu. Itu sih tujuan utamanya. Itu kan untuk mendapatkan sumber-sumber ya tadi kan jenengan ngomong di Indonesia sendiri memang nggak banyak buku-buku tentang teater. Nah, untuk mendapatkan sumber-sumber itu gimana, Mas? Ya, materi-materi itu semuanya banyak ya. Penulis-penulis itu kan banyak gitu. Penulis-penulis itu dan beberapa aku sendiri kenal gitu. Kemudian, nah itu bisa dikatakan sumber itu sebenarnya tidak kurang gitu. Sumber itu tidak kurang. Cuman yang kurang adalah bagaimana yang kurang itu ya penerbitnya itu sendiri gitu. Sehingga karena tidak banyak yang menggarap itu gitu. Misalnya di Kala Buku itu untuk melakukan sebuah penerbitan, proses kerjanya dan sebagainya itu kita masih kurang sumber daya. Bukan materi yang kurang gitu, tapi sumber daya untuk menggarap itu sebenarnya lebih kurang gitu. Kurang daripada materi bisa dikatakan melimpah gitu. Belum lagi kita misalnya ngelihat arsip-arsip teater gitu. Kan banyak naskah-naskah yang kita mainkan itu beredar dalam bentuk fotokopian dan sebagainya, atau file-file dan sebagainya, atau naskah ketikan dan sebagainya yang tidak terbit dalam bentuk buku gitu. Banyak banget gitu. Banyak banget dan itu tidak akan selesai dalam kurun satu dekade misalnya untuk menerbitkan itu gitu. Tapi orang yang bekerja untuk itu kira sangat sedikit gitu. Apalagi itu tidak memberikan jaminan jaminan finansial gitu untuk yang bekerja di sana gitu. Ya. Kalau karena dari sekian banyak sumbernya tuh apa sih Mas pertimbangan aku mau nerbitin ini itu apa Mas? Mungkin ini saatnya aku nerbitin buku tentang keaktoran. Ini buku tentang kritik teater, ini buku tentang naskah drama. Itu gimana pertimbangan? Satu sebenarnya
selama ini kalau di kala buku itu pertimbangan itu tidak terlalu banyak berjalan gitu, karena lagi-lagi kendala. Misalnya sekarang wacana misalnya ya kita melihat peta nih, teater Indonesia sekarang butuh wacana ini gitu misalnya, ya butuh wacana ini. Misalnya itu wacana dari luar, ada buku apa misalnya di luar yang butuh kita terjemahin misalnya. Tapi kendalanya kemudian kalau ngomong tentang terjemahan itu kendalanya satu, kalau buku tidak punya duit gitu. Untuk Jadi royaltinya benar-benar tidak kalau buku itu benar-benar jalankan swadaya gitu. Karena di bawah Kalanari kan, di bawah Kalanari. Jadi bagaimana terus menjalankan penerbitan itu subsidi silang aja, jadi misalnya sedikit keuntungan dari sana dari ini, dan tidak ada dukungan dari siapapun gitu. Misalnya aku dapat hibah dari mana dan sebagainya, tidak ada seperti itu, murni swadaya seperti itu. Nah, kalau misalnya terbitan gitu, aku harus terjemahan gitu, aku harus bayar izin penerjemahan dan sebagainya, itu mahal bagi kita gitu dengan ukuran seperti ini. Itu yang salah. Makanya kemudian untuk terus bisa menerbitkan itu mau nggak mau, misalnya kayak terjemahan, aku harus ngambil kalau buku itu harus ngambil bahan-bahan atau materi-materi yang sudah public domain gitu. Public domain itu sudah milik masyarakat gitu, siapapun bisa menggunakan itu gitu. Itu terus kemudian kalau di dalam negeri sebenarnya masih sangat leluasa kita memilih gitu, memilih materi-materi itu. Dan lagi-lagi kemudian sumber daya yang diajak menggarap itu sangat kurang. Sampai sekarang itu naskah banyak yang antre untuk terbit gitu, misalnya banyak antre yang diterbitkan, tapi karena sumber daya itu kemudian ya sangat pelan-pelan gitu untuk menjalankan itu. Kalau sampai saat ini udah berapa buku yang diterbitkan, Mas? Sekarang itu 16 ya, 16 judul ya. Dari tahun? Tahun ini kalau buku itu agak ini ya. Dulu itu aku mau buat kala buku, pertama rada urik sebenarnya. Jadi aku membuat nama itu untuk menerbitkan bukuku sendiri sebenarnya, kumpulan lakon gitu, Kintir itu. Itu 2011. 2011 itu muncul. Dan 2011 Kalanari sendiri belum ada gitu. Jadi di si anak-anaknya lahir gitu daripada Kalanari 2011. Tapi kemudian baru berjalan lagi secara ini 2017. Jadi dari 2011 itu vakum sampai 2017 baru mulai lagi, gitu, baru mulai lagi agak intens gitu sampai sekarang gitu. Berarti sebenarnya sudah mulai 2011 itu ya, Mas ya? 2011 itu, tapi cuma bukuku itu satu. Oh, yang gitu. Kintir itu ya? Yang Kintir itu. Kemudian baru mulai yang 15 setelahnya itu 15 buku itu ya 2017 itu mulai sampai sekarang gitu. Nah, ini tadi juga jenengan sempat menyinggung bahwa pertimbangan dari menerbitkan buku-buku tertentu adalah melihat ini wacana yang memang sedang menggaung di Indonesia gitu. Nah, untuk membaca kebutuhan akan wacana itu sendiri gimana sih, Mas sebenarnya? Maksudnya apakah mungkin ya ini kayak sekarang zaman pandemi itu, apakah butuh untuk buku-buku tentang teater digital kah atau gimana, Mas? Ya, itu pembacaan seperti itu sebenarnya agak riskan di satu sisi gitu. Kalau kita melihat kebutuhan siapa yang membutuhkan gitu. Tapi sebenarnya posisi kayak kala buku itu bisa menjadi semacam semacam ruang gitu untuk menawarkan sesuatu gitu. Bisa jadi bukan wacana yang sedang in, tapi ketika A misalnya lagi in, tapi sekarang kala buku menawarkan C gitu misalnya. Jadi bisa menjadi ruang dialog untuk memunculkan keberagaman gitu misalnya. Kayaknya ketika misalnya sekarang katakanlah teater Indonesia sedang banyak kecenderungan misalnya sudah meninggalkan naskah lakon gitu. Sudah meninggalkan naskah-naskah yang konvensional gitu. Tapi kala buku kemudian malah menerbitkan naskah-naskah semacam karyanya Chekhov gitu, karyanya Chekhov. Pertimbangannya bukan karena itu tidak dibutuhkan gitu, tapi itu sebuah tawaran gitu, sebuah tawaran bahwa kita juga butuh loh membaca yang seperti itu gitu, walaupun tidak untuk dipentaskan. Kalau kayak menerbitkan naskah lakon di kala buku itu memang tujuannya lebih bukan untuk menyediakan naskah yang siap untuk dipentaskan gitu, tapi lebih menyediakan
apa ya, sumber pengetahuan gitu, sumber pengetahuan bahwa naskah lakon itu kemudian dibaca gitu menjadi pengetahuan bahwa ada lakon-lakon seperti itu yang pernah diproduksi oleh sejarah teater barat gitu misalnya, gitu. Dari sana kemudian bukan harus kita mengikuti itu, tapi kita bisa belajar dari sebuah lintasan sejarah teater barat, kemudian lahir karya-karya seperti itu gitu, untuk kita gunakan merefleksikan teater Indonesia yang sekarang gitu, katakanlah seperti itu. Gitu. Nah, kalau buku itu kan memang fokusnya ke penerbitan buku ya Mas ya? Atau ada kesibukan lain, misalnya workshop apa kayak? Iya, sebenarnya kalau buku itu lebih ya dulu sebenarnya pengen ini membuat penerbit gitu, tapi lama-lama kemudian ide itu berkembang gitu. Satu awalnya cuma menerbitkan buku, tapi ide itu berkembang misalnya segala hal untuk menyediakan wacana gitu, wacana atau pengetahuan, produksi pengetahuan atau produksi wacana gitu. Kemudian muncul ide untuk membuat di tahun 2020 itu kami membuat namanya Lelakon gitu, sebuah kurasi naskah lakon gitu. Itu juga ngelihat bagaimana banyak loh kita punya penulis lakon itu di Indonesia, tapi itu tidak terpublikasi gitu. Yang itu banyak yang bagus gitu dan itu tidak terpublikasi gitu. Nah, kemudian dan sedikit juga lomba-lomba, misalnya lomba lakon gitu, sedikit juga lomba lakon itu tidak sedikit yang mempublikasikan, kemudian hasilnya pemenangnya dipublikasikan gitu. Kan lumayan lomba-lomba penulisan lakon di Indonesia itu, tapi kita tidak tahu hasilnya, kita tidak pernah membaca naskah-naskah pemenang itu karena tidak dipublis. Selesai pada ngasih juara gitu, kasih hadiah ya udah gitu. Tidak ada pertanggungjawaban untuk kemudian mendistribusikan hasil dari helatan itu ke publik gitu misalnya kayak gitu. Nah, kemudian Lelakon itu ingin melanjutkan aliran yang terputus itu gitu. Kemudian dari sebuah kurasi kemudian menerbitkannya dan menyampaikannya ke publik gitu, bahwa ada ini gitu. Terus di tahun ini kami mencoba membuat namanya Labolakon gitu. Itu konsepnya platform laboratorium penulisan lakon gitu, laboratorium bersama untuk penulisan lakon gitu. Jadi bukan workshop penulisan lakon sih, tapi ini sebagai semacam forum bersama penulis lakon muda gitu untuk menulis lakon gitu. Menulis lakon dengan sebuah cara sebagaimana kita bekerja dalam sebuah lab gitu. Jadi tapi ini lab literasi gitu. Di dalamnya ada diskusi, ada kritis, ada kajian dan sebagainya gitu. Bagaimana dari ruang dialog itu katakanlah kita bisa menulis lakon gitu. Itu Labolakon yang sekarang lagi jalan pendaftarannya. Oh, lagi jalan pendaftarannya. Kayaknya ini nanti diterbitkan sudah tutup ya, Mas. Ya, nggak jadi ngiklan deh. Nggak apa-apa. Mungkin nanti di saat ini ya ada continuity mungkin. Ya, inginnya sih itu menjadi bisa terus berjalan gitu. Bisa terus berjalan. Lakon juga akan muncul lagi di tahun ini gitu. Di tahun ini. Sambil ngelihat kekuatan, seberapa sih kekuatan kala buku gitu. Kadang pengen nguji juga kekuatannya seberapa sih untuk melakukan ini gitu. Sampai titik mana nanti kira-kira udah megap-megap dan sebagainya. Itu juga bagian dari bagaimana kita ngelihat ruang-ruang seperti ini seberapa ini sih staminanya gitu loh. Semacam kita ngelihat kita orang-orang teater itu stamina kita seberapa sih sebenarnya untuk menciptakan teater Indonesia ini gitu. Kayak gitulah. Itu kan lakon ya Mas. Sedangkan sebenarnya kalau menurut jenengan sendiri literasi teater itu kan sebenarnya lebih dari sekedar ini kan, lebih dari sekedar penulisan lakon kan. Iyalah. Nah, kalau Mas Iba sendiri melihat sebenarnya kans literasi teater di Indonesia di luar lakon itu seperti apa sih Mas? Sebenarnya itu banyak banget ya. Misalnya kampus-kampus gitu ya. Kita kan jarang misalnya kayak kajian-kajian kayak tesis dan sebagainya ngelihat itu kemudian dipublish menjadi buku. Entah itu karena kendala
apa ya, entah itu kendala karena ketiadaan penerbit yang mau menerbitkan itu, atau misalnya kemauan orang yang menerbitkan itu dan sebagainya. Itu menjadi apa ya, menjadi atmosfer itu sebenarnya harus kita ciptakan gitu. Kan ada ruang-ruang akademik yang menghasilkan wacana-wacana itu, menghasilkan pengetahuan itu, yang menjadi ruang produksi pengetahuan, katakanlah seperti itu. Kemudian ada ruang-ruang bagaimana ruang-ruang yang mestinya gitu mendistribusi atau mentransmisi pengetahuan itu gitu ke publik gitu. Kita selama ini itu tidak berjalan gitu. Itu tidak berjalan dan itu yang kukira juga menjadi semacam apa ya? Menjadi semacam barir antara praktisi teater dengan akademisi teater gitu di satu sisi. Karena tidak ada kanal yang dibuka antara ruang-ruang akademis dengan ruang-ruang praktis gitu, misalnya kayak gitu. Nah, kayak Kala Buku itu sebenarnya pengen menjadi semacam apa ya, katup gitu, katup yang untuk membuka kanal itu gitu, membuka kanal itu, daripada skripsimu kemudian bernasib menjadi bungkus nasi kucing gitu misalnya, kan lebih baik disetor ke Kala Buku gitu misalnya. Oh, berarti ini siapa saja bisa ini ya, Mas, bisa mengajukan untuk diterbitkan? Iya, siapapun, siapapun bisa gitu, siapapun bisa. Yang penting itu masuk ke dalam apa ya, ke dalam kriteria kurasi kita, kriteria editorial kita di Kala Buku gitu. Selama ini yang edit jenengan sendiri atau ada? Ya selama ini aku hampir kerja sendiri gitu untuk proses itu pra penerbitan gitu ya, pra cetak itu aku hampir kerja sendiri, tapi ada banyak juga bantuan. Kemudian distribusi itu baru dibantu oleh teman-teman Kalanari sendiri gitu. Sekarang aku mulai mencoba untuk mencari bibit-bibit baru gitu, misalnya editor gitu. Tapi kalau penerjemah juga ada beberapa gitu yang mau gitu menerjemahkan naskah-naskah itu tanpa berorientasi pada hasil secara finansial gitu. Kala Buku itu bersyukur ada dibantu oleh orang-orang baik seperti itu gitu loh. Orang yang mau menerjemahkan, nggak apa-apa, saya itu ada seorang penerjemah, ibu-ibu gitu, penerjemah, nggak apa-apa saya menerjemahkan, saya melakukan kerja penerjemahan ini biar saya tidak pikun gitu. Misalnya kayak gitu, itu orang yang sangat katakanlah aku beruntung punya koneksi seperti itu gitu. Mungkin itu menarik ya. Mungkin nanti kelak misalnya Kala Buku bisa mengadakan lab editor gitu mungkin. Lab editor buku teater. Wah. Belum pernah ada loh. Belum pernah ada loh. Bisa ya. Oke, berarti siapapun yang berminat untuk menerbitkan bukunya selama itu masih berhubungan dengan teater bisa menghubungi Kala Buku ya, Mas? Iya. Sebenarnya dulu pengennya cita-citanya sebenarnya bukan cuma teater ya, tapi kita nyebutnya budaya pertunjukan gitu, performance culture gitu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan itu. Jadi kedepannya sih inginnya gitu bisa interdisipliner gitu, ruang-ruang untuk membuka ruang yang lebih luas gitu. Tidak cuman untuk di teater aja gitu. Tapi teater sendiri kan juga sebenarnya sudah interdisiplin, Thomas. Iya, tapi kalau kita ngelihat kemudian dari dari definisi-definisi yang di luar itu, kita butuh membuat itu kemudian gitu. Oke, Mas Ibet, terima kasih atas obrolannya. Yang episode ketiga ini lebih kalem ya. Soalnya nggak bisa diimprove, Mas. Oke, Mas Ibet, matur suksma sekali sudah hadir di Berita Teater. Semoga kita bisa ngobrol lagi di waktu mendatang, di waktu yang lebih menyenangkan, waktu yang lebih free, waktu yang lebih interdisipliner lah pokoknya ya. Iya. Oke, terima kasih matur suksma. Kok bulet ya? Gini aja terus sampai 2 jam ya. Terima kasih Mas Ibet, terima kasih para pamirsa sekalian sudah memirsa obrolan kami bersama Mas Ibet Surgana Yuga. Sekali lagi buat teman-teman yang tertarik untuk melihat seperti apa sih Kala Buku itu, boleh menilik ke Instagramnya aja atau ada yang lain, Facebook, website ada kalabuku.org.
Kalabuku www.kalabuku.org. Silakan monggo teman-teman yang tertarik untuk mengakses literasi teater yang diterbitkan oleh Kalabuku boleh menghubungi sana atau mau ngobrol langsung bisa juga lewat itu ya Mas, menghubungi jenengan bisa lewat Kalabuku juga ya Mas. Yeah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di berita teater selanjutnya. Salam budaya.